Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakila Sari Aska Syafa dengan nomor MPM 21160311044 dari Rek B Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat stratifikasi sosial, status sosial, serta akibat yang ditimbulkan dari status sosial. Sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial merupakan suatu tingkatan masyarakat yang menjadi pemisah masyarakat ke dalam beberapa kelompok tertentu yang didasarkan pada kriteria atau sifat-sifat tertentu. Sifat-sifat stratifikasi sosial ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama stratifikasi sosial tertutup. Stratifikasi sosial tertutup ini di mana setiap anggotanya tidak dapat berpindah status ke lapisan atas atau ke lapisan bawah, disebabkan karena dasar pengelompokan dalam sistem stratifikasi sosial yang tertutup ini melalui kelahiran dan keturunan. Dengan sistem stratifikasi sosial tertutup, maka kehidupan masyarakatnya akan sulit untuk maju karena kemajuan pola perilaku anggotanya menjadi lambat. Sebagai contoh, masyarakat Bali di Indonesia dan masyarakat negara India, karena pada masyarakat tersebut menganut sistem kasta dari agama Hindu, di mana tingkat masyarakat dibedakan menjadi empat kasta, yaitu Brahmana, Satria, Waisya, dan Sudra, yang didasarkan pada keturunan. Dalam sistem tersebut, masyarakat tidak diperbolehkan untuk melakukan interaksi antara kasta, jadi mereka hanya dapat berinteraksi dengan masyarakat sesama kasta saja. Yang kedua ada stratifikasi sosial terbuka. Stratifikasi ini kebalikan dengan stratifikasi sosial tertutup. Dalam stratifikasi sosial terbuka, setiap anggota masyarakatnya memiliki kesempatan yang sama untuk dapat naik maupun turun dari suatu tingkatan ke tingkatan yang lainnya. Pergantian ini disebabkan karena adanya ilmu pengetahuan dan usaha yang dilakukan karena kemampuan serta kecakapan yang dimiliki seseorang. Oleh sebab itu, dalam stratifikasi sosial yang bersifat terbuka akan memudahkan adanya gerak mobilitas sosial baik secara vertikal maupun horizontal. Stratifikasi sosial bersifat terbuka ini biasanya terjadi pada masyarakat modern di mana tingkat pendidikan yang tinggi sehingga mampu mendorong seseorang untuk lebih berpikir terbuka dan berusaha dengan baik untuk kehidupan yang lebih baik. Sebagai contoh, Pak Wahyu merupakan guru di salah satu sekolah jenjang pendidikan dasar. Karena ketekunan dan usahanya yang ulet, ia diangkat menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut. Namun, Pak Wahyu juga bisa turun jabatan dari kepala sekolah menjadi guru, karena ia malas mengajar sehingga ia jarang masuk. Yang terakhir, stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial campuran ini merupakan gabungan dari stratifikasi sosial terbuka dan tertutup. Stratifikasi sosial campuran memungkinkan terjadinya perpindahan antara kelas atau tingkat sosial pada batas-batas tertentu. Bentuk ini biasanya terjadi pada masyarakat yang memiliki sistem atau susunan heterogen, atau di mana letak daerahnya merupakan peralihan antara desa dan kota, sehingga sistem kebudayaannya merupakan percampuran antara dua kebudayaan. Sebagai contoh, seseorang yang berasal dari Bali dan memiliki kedudukan atau tingkat sosial yang tinggi di Bali, yang stratifikasi sosialnya itu bersifat tertutup. Nah, tetapi belum tentu memiliki kedudukan yang tinggi pula bila pindah ke daerah lain. Semuanya akan didasarkan pada bagaimana usaha serta kemampuannya. Bisa jadi orang tersebut bukanlah orang yang terpandang saat ia berada di wilayah lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan status sosial dan contohnya. Jadi, status sosial adalah posisi seseorang dalam sistem sosial hierarkis yang sekaligus menentukan peran sosial seseorang. Posisi dalam strata sosial itu berbeda-beda tergantung pada hak dan kewajibannya, serta biasanya ditentukan oleh gaya hidup dan pola konsumsi seseorang. Perbedaan posisi tersebut menggambarkan perbedaan status. Pada gilirannya, posisi tertentu bernilai sosial tinggi dan posisi yang lain rendah. Masyarakat pada umumnya mengejar posisi sosial yang bernilai tinggi untuk mendapatkan penghargaan, penghormatan, dan respek dari masyarakat. Definisi status sosial tersebut menunjukkan bahwa status berkaitan erat dengan stratifikasi sosial. Status sosial pada dasarnya merupakan kumpulan hak dan kewajiban serta tugas dan keistimewaan yang dimiliki seseorang. Hak dan kewajiban tersebut bersifat statis. Contohnya, seorang dokter memiliki status sosial yang relatif tinggi di masyarakat pelosok karena memiliki tugas mengobati warga yang sakit. Dokter di pelosok bahkan kadang dianggap sebagai dewa penyelamat sehingga dihormati dan dihargai. Tugas, hak, dan kewajiban yang dimiliki seorang dokter membuat dirinya mendapatkan penghormatan yang tinggi. Contoh lain, ketika seorang mantan copet yang baru saja keluar penjara, ia cenderung akan dipandang rendah oleh masyarakat karena ia pernah merugikan orang lain. Nah, untuk menaikkan status sosial agar dipandang baik oleh masyarakat, ia harus mengubah posisinya di masyarakat.
Kemudian apa sih akibat dari adanya perbedaan status sosial itu? Jadi akibat yang ditimbulkan dari status sosial seseorang adalah timbulnya konflik status. Konflik status ini ada tiga, yaitu konflik status bersifat individual. Nah, konflik ini dirasakan seseorang dalam batinnya sendiri. Contohnya, seorang wanita bingung harus memilih sebagai wanita karir atau ibu rumah tangga, atau seorang anak harus memilih meneruskan kuliah atau bekerja. Kemudian konflik status antar individu, itu yang kedua. Contohnya perebutan warisan antara dua anak dalam keluarga. Dan yang terakhir konflik status antar kelompok. Peraturan yang dikeluarkan, contohnya ya, peraturan yang dikeluarkan satu departemen bertentangan dengan peraturan departemen yang lain, sehingga mereka akan saling berbenturan dalam melaksanakan statusnya masing-masing. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.